Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmaul Fauziana, NIM 2042066 ingin mempresentasikan mengenai uji beda rata-rata. Yang pertama yaitu Independent Simplicity Test. Nah, di sini saya sudah mempunyai data, yaitu data nilai tryout pada siswa kelas 3 dari SMP dan SMA. Untuk yang satu ini adalah untuk SMA dan yang kedua adalah untuk SMP. Data ini kita copy, lalu kita membuka aplikasi SPSS. Nah, ini kita klik pada variable view, pada name, kita klik nilai, dan yang kedua yaitu nilai tryout. Desimal kita ganti 0. Yang kedua ini adalah sekolah. Dan desimalnya kita ganti 0. Lalu pada value-nya yang sekolah kita berikan, yaitu yang pertama adalah SMA, dan yang kedua yaitu SMP. Untuk measure-nya yang nilai adalah scale dan sekolah adalah nominal. Setelah itu kita klik data view, kita masukkan data di Excel tadi, kita paste. Nah, setelah ini kita klik analis, lalu kita klik comparison yang independent sample test. Pada bagian ini ada kolom tes variabel, kita masukkan nilai, dan pada grouping variabel kita masukkan yang sekolah. Setelah itu kita klik define group. Ini kita klik grup 1 adalah diisi angka 1 yang berarti kelompok SMA, dan grup 2 berarti diisikan angka 2 yaitu grup SMP. Kemudian kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, interpretasi dari hasil output ini adalah untuk nilai data tes psikologi untuk SMA dan SMP masing-masing berjumlah 10 data. Rata-rata nilai tes untuk SMP adalah adalah 77,20. Sedangkan untuk SMA adalah 70,00. Standar deviasi untuk nilai tryout untuk SMP adalah 7,685 dan untuk SMA adalah 4,028. Standar error mean nilai untuk tes tryout untuk SMP adalah 2,430 dan untuk SMA adalah 1,274. Output independent sample test. Independent sample test untuk mengetahui apakah ada perbedaan nilai tryout antara sekolah SMP dan SMA, pengujian menggunakan tingkat signifikan 0,05. Secara default, SPSS sudah menggunakan tingkat signifikan 0,05. Sebelum diketahui uji beda rata-rata, maka diujikan uji F, uji homogenitas. Artinya, jika varian sama, maka uji T menggunakan nilai equal variance assumed atau diasumsikan varian sama. Dan jika varian berbeda menggunakan nilai equal variant not assumed.
atau diasumsikan varian berbeda. Langkah-langkah uji B sebagai berikut. Yang pertama itu merumuskan hipotesis HO, kelompok data nilai tryout antara siswa SMP dan SMA memiliki varian yang sama. HA, kelompok data nilai tryout antara siswa SMP dan SMA memiliki varian yang berbeda. Kedua, kriteria pengujian atau berdasar signifikansi. Nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka HO diterima. Kedua, selanjutnya itu nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Yang ketiga, membuat kesimpulan. Signifikansi dari uji F didapat 0,0,05 0,070. Maka signifikansi lebih dari signifikansi kurang dari 0, signifikansi lebih dari 0,05 atau kurang 0,070 lebih dari 0,05 maka HO diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelompok nilai data nilai tryout antara siswa SMP dan SMA memiliki varian yang sama. Jadi uji T atau Independent Sample Test menggunakan nilai actual variance assumption. Independent Sample Test, langkah-langkah pengujian sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan hipotesis HO tidak ada perubahan nilai tes tryout antara siswa SMP dan SMA. HA ada perbedaan nilai tes tryout antara siswa SMP dan SMA. Yang kedua, menentukan T hitung. Dari output didapat nilai T hitung equal variance assumption yaitu min 2,624. Yang ketiga, menentukan T-table. T-table dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi 0,05 bagi 2 sama dengan 0,025 uji dua sisi. Dengan derajat kebebasan DF N kurangi 2 atau 20 kurangi 2 sama dengan 18. Hasil diperoleh untuk T-table sebesar 2,101. Lihat pada lampiran T-table. 4. Kriteria pengujian. Jika T-table lebih dari T hitung kurang dari T-table maka HO diterima. Dan jika T hitung lebih kurang jika min T hitung kurang dari min T-table atau T hitung lebih dari T-table maka HO ditolak. Yang kelima, berdasarkan signifikansi. Jika signifikansi lebih dari 0,05 maka HO diterima. Dan jika signifikansi kurang dari 0,05 maka HO ditolak. 6. Membuat kesimpulan. Nilai min T hitung kurang dari min T-table buka kurung min 2,624 kurang dari min 2,101 dan signifikansi kurang dari 0,05 buka kurung 0,001 kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan nilai tryout antara siswa SMP dan SMA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.